Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Lampard puji Abraham dan menantangnya cetak lebih banyak gol. Gol ke gawang West Ham kemarin menjadi gol kelima yang ia cetak sepanjang musim 2020-2021 ini bersama Chelsea. Lewat gol itu pula, Abraham kini mengemas 20 gol dari 47 penampilan Premier League. Penyerang asal Inggris itu pun menjadi pemain termuda kedua yang torehkan pencapaian tersebut untuk The Blues setelah Eden Hazard. Menanggapi performa menawan Abraham, Lampard pun memberikan pujian kepadanya. Seperti dilansir dari laman Daily Mail, Lampard mengatakan bahwa dirinya sangat senang atas performa dan kualitas yang ditawarkan Abraham. Akan tetapi, belakangan ini banyak orang yang membandingkan Abraham dengan Giroud sepanjang musim ini. Tapi, Lampard menilai keduanya punya keistimewaan masing-masing. Yang jelas, Lampard menilai bahwa Abraham tampil mengesankan meski memakai nomor 9 yang terkutuk di Chelsea. Sekarang, ia menantang Abraham untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Pada pertandingan selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Arsenal dan Lampard dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia harus memilih Abraham atau Giroud? Semua keputusan ada di tangan pelatih 42 tahun tersebut. Dengan pemilihan yang tepat, Lampard bisa menggondol 3 poin di Emirates Stadium nanti. Main lagi di Premier League, Cesar Azpilicueta senang. Sebelum laga melawan West Ham, James dikonfirmasi menderita cedera lutut, sehingga memaksanya absen di pertandingan tersebut menyusul absennya James. Azpilicueta dimainkan sebagai bek kanan ketika Chelsea menang 3 gol tanpa balas kontra West Ham. Itu adalah kali pertama Azpilicueta tampil di Premier League setelah 2 bulan absen. Penampilan pemain Spanyol itu dalam laga kontra West Ham tercatat adalah pertandingan pertamanya sejak laga melawan Manchester United pada bulan Oktober lalu. Berbicara pada laman web resmi Chelsea, Azpilicueta mengaku memang jarang bermain di Premier League. Tapi ia senang bisa kembali tampil sebagai bek kanan The Blues di Premier League. Selama ini, pemain 31 tahun itu lebih sering bermain di Liga Champions dan jarang tampil di Premier League. Tapi, ia mengaku tidak masalah mengenai hal tersebut. Pada kesempatan yang sama, Azpilicueta menambahkan bahwa sebagai pemain, tugasnya adalah harus selalu siap ketika dipercaya tampil oleh pelatih. Lebih lanjut, ia juga merasa harus meningkatkan kemampuannya setiap hari. Reece James sendiri sepertinya masih belum bisa tampil di laga derby melawan Arsenal. Oleh karenanya, sang kapten Chelsea sepertinya akan kembali tampil sebagai bek kanan di pertandingan tersebut. Jadi, laga melawan The Gunners akan menjadi pembuktian Azpilicueta bahwa penampilannya tidak kalah bagus dari James yang berusia lebih muda. Chelsea dikabarkan siap berikan kontrak baru untuk Kurt Zouma. Seperti yang telah diketahui banyak orang, Kurt Zouma bertransformasi menjadi bek yang jauh lebih baik dari musim lalu. Berduet dengan bek veteran asal Brazil Thiago Silva, Zouma kini membuat lini belakang The Blues semakin solid. Sekarang Chelsea dikabarkan ingin mengganjar performa bagus Zouma itu dengan kontrak baru. Melalui siaran podcast Here We Go, seperti dilansir dari Chelsea News, jurnalis asal Italia Fabrizio Romano mengungkapkan kabar mengenai negosiasi perpanjangan kontrak Zouma pada awal tahun depan. Untuk saat ini, Zouma masih punya kontrak dengan durasi yang cukup lama di Chelsea, yakni sampai musim panas tahun 2023 mendatang. Tapi London Barat ingin mengikatnya dengan kontrak tambahan. Namun, belum jelas berapa lama durasi kontrak baru yang akan diterima bek asal Prancis tersebut.
Tapi yang jelas kontrak itu akan menjadi kontrak jangka panjang. Sepanjang musim 2020-2021 ini, Zouma telah membuat lini belakang Chelsea semakin kokoh. Di samping membantu pertahanan, Zouma juga beberapa kali menebar ancaman di gawang lawan. Torehan 4 golnya bahkan membuat Zouma menjadi pemain posisi sebagai bek yang tersubur di Premier League musim ini. Erling Haaland beri isyarat berminat satu tim bersama Frank Lampard. Sejak didatangkan dari RB Salzburg, Erling Haaland membuktikan bahwa dirinya masih tetap tajam bersama raksasa Jerman Borussia Dortmund. Ketajaman Haaland itulah yang akhirnya membuat klub-klub raksasa meliriknya. Haaland belakangan dikait-kaitkan dengan Manchester United, tapi Chelsea disebut lebih berpeluang mendatangkannya seperti dilaporkan oleh Sky Italia beberapa waktu lalu. Meski United santer dikait-kaitkan dengan Haaland, Chelsea sepertinya menjadi tim yang lebih diunggulkan. Karena Haaland sepertinya mulai menyukai Chelsea. Hal ini dibuktikan dalam sesi Q&A bersama ESPN di Twitter official beberapa waktu lalu. Haaland pun ditanya soal siapa pemain pensiun yang ingin dijadikan rekan setimnya. Ia menjawab, Frank Lampard. Frank Lampard. Menariknya, keinginan untuk bermain bersama Frank Lampard juga pernah diungkapkan oleh mantan bintang Ajax, Hakim Ziyech, jelang kepindahannya ke Chelsea. Ziyech kala itu menilai bahwa Lampard adalah pemain dan gelandang hebat pada masanya. Jadi Ziyech merasa bahwa ia bisa belajar banyak hal dari pelatih Chelsea tersebut. Manchester United boleh jadi santer diberitakan akan meminang Haaland. Begitu pula dengan klub Spanyol Real Madrid. Tapi pernyataan Haaland dalam sesi Q&A bersama ESPN, bisa jadi Haaland pindah secara mengejutkan ke Chelsea. Mirip seperti kasus Timo Werner yang pernah santer diisukan akan gabung Liverpool. Tiga faktor kunci yang menentukan Chelsea dalam menghadapi Arsenal. Chelsea telah berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah membekuk West Ham, tim yang selalu memberi mereka masalah berat. Sekarang Chelsea akan menghadapi Arsenal yang juga sering merepotkan mereka dalam beberapa musim terakhir. Untuk itu, menurut laporan dari jurnalis Travis Taylor, ada 3 faktor yang akan menentukan jalannya laga derby London nanti. Nah, apa saja ketiga faktor tersebut? 1. Kebiasaan buruk Chelsea menghadapi lawan yang sedang terpuruk. Mengesampingkan soal performa Chelsea sendiri di musim ini, jika Chelsea bermain melawan tim yang sedang terpuruk, maka mereka akan kesulitan. Sebaliknya, jika mereka bermain melawan tim yang tengah tampil bagus, mereka justru akan menang. Ini bisa dilihat dalam 3 pertandingan terakhir yang dilakoni The Blues. Pada game week ke-12, Everton menjamu Chelsea dengan kondisi yang tidak begitu bagus, tapi mereka berhasil meraih kemenangan. Hal yang sama juga terjadi pada Wolverhampton. Di lain sisi, West Ham berkunjung ke Stamford Bridge membawa catatan bagus, tapi akhirnya Chelsea berhasil menumbangkan mereka. Statistik Chelsea yang gagal menuai hasil bagus melawan tim yang tengah terpuruk bisa jadi berbahaya ketika melawan Arsenal. The Gunners saat ini memang tidak lebih buruk dari Chelsea pada musim 2015-2016, tapi mereka semakin mendekati itu. Kesempatan seperti ini normalnya akan dimanfaatkan klub untuk mengharap kemenangan. Namun bagi The Blues, kenyataan seringkali berjalan berbeda dibanding harapan mereka. London Barat punya kebiasaan buruk, membuat klub lemah menjadi seperti tim kuat saat menghadapi mereka. Chelsea tak boleh melakukan ini lagi melawan Arsenal. Mereka harus akhiri kebiasaan buruk ini untuk membunuh rival sekotanya di Stadion Emirates. 2. Pembuktian mantan dan pemain anyar Chelsea. Arsenal telah memutuskan merekrut David Luiz dan William yang sebelumnya pernah bekerja sama di Chelsea. Tapi sayang, di Arsenal, kedua pemain itu sepertinya mengalami penurunan karir. 2 pemain lama The Blues itu akan berhadapan dengan para pemain anyar Chelsea. 2 di antaranya adalah duo Jerman, Timo Werner dan Kai Havertz. Sayangnya Werner dan Havertz akhir-akhir ini juga tengah kesulitan bersama Chelsea. Werner terlihat masih kesulitan dalam melakukan finishing, sedangkan Havertz masih dalam tahap pemulihan setelah terserang COVID-19. Mereka masih harus membuktikan kualitas dengan tampil lebih baik lagi.
Jadi, laga Arsenal versus Chelsea akan menjadi ajang pembuktian mana yang benar, bergabung dengan Chelsea atau meninggalkan Chelsea. Dalam laga ini akan menjadi pembuktian bahwa mereka telah menetapkan keputusan yang benar. Selain itu, laga tersebut juga akan membuktikan tim London mana yang lebih baik, Arsenal atau Chelsea. 3. Perubahan performa kedua tim setelah final Piala FA. Kenapa Mikel Arteta masih dipertahankan sebagai pelatih Arsenal sampai sekarang? Jawabannya, mungkin karena Arteta berhasil bawa Arsenal juarai Piala FA musim lalu, momen di mana mereka menaklukkan Chelsea. Tapi sejak final itu, The Gunners tampil semakin buruk, sedangkan Arteta sendiri tidak bisa memberikan banyak solusi untuk timnya. Sementara itu, final Piala FA membuat Chelsea menjadi tim yang lebih baik. Dari sebuah klub yang kewalahan, namun sekarang The Blues menjelma menjadi tim yang selalu dominan di setiap laga. Sejauh ini, Chelsea mungkin bukan penantang gelar utama, tapi performa mereka jauh lebih baik dibandingkan Arsenal asuhan Arteta musim ini. Sekarang, setelah 1 tahun Arteta mengambil alih kursi kepelatihan Arsenal, akan seperti apa pertarungan Arsenal versus Chelsea? Frank Lampard yang musim lalu sempat kesulitan, kini telah mengubah timnya menjadi lebih kuat. Sementara Arteta yang awalnya begitu kuat, kini mulai terpuruk. Seperti yang telah disebutkan di awal, laga kontra Arsenal akan selalu menyulitkan untuk Chelsea. Tapi mereka harus perlu balas dendam untuk kekalahan di Piala FA kemarin. Jika Arsenal kalah, Arteta mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Tapi pada akhirnya, Chelsea tidak peduli akan hal itu dan tetap akan berusaha meraih poin sempurna di laga ini. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!